Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Felicia Lianabil dari 11 Busana 1. Tonton sampai akhir ya. The Pancasila. Panca is 5, Sila is principle. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Kalian tahu nggak apa dasar negara bangsa Indonesia? Ya, dasar negara bangsa kita adalah Pancasila. Dalam penerapan Pancasila praktik bernegara terdapat 3 tataran nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar inilah yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, sehingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang bersifat konstekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Yang terakhir, nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya, bertakwa akan Tuhan yang Maha Esa. Menjaga rasa, pantang memaksa. Tuhan anugerahi warna-warni, untuk disyukuri. Bukan saling memerangi. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesamaan dalam hak, kewajiban dan derajat. Bukan sekedar sebuah impian. Siapkan rencana, berbenah diri, jalan paling bijaksana. Ketiga, persatuan Indonesia. Terhampar ribuan pulau indah, pesona karunia-Nya tanpa pinta. Semoga tiada lagi ada pulau yang berpisah. Jaga bersama, lestarikan selagi bisa. Bhinneka Tunggal Ika, wujudkan persatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah demi bersama, pantang marah, mufakat akan ada. Satu bangsa laksana keluarga. Keputusan bijaksana harus selalu terjaga. Ingat, tanggung jawab pada Yang Maha Kuasa. Bila sadar diri, akan indah, aku rasa. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah keharusan hak setiap insan. Berdiri dan terwujud mutlak kewajiban. Masalah lama tuntaskan. Pantang bertindihan. Sejahtera nyata, bukan impian. Tiga nilai-nilai yang memiliki kasus Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Sila pertama, nilai instrumental dari nilai dasar. Ketuhanan adalah pasal 29 ayat 2. Undang-Undang Dasar 1945 negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sila kedua, nilai instrumental dari sila kedua ini adalah pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemunahan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sila ketiga, nilai instrumental dari sila ketiga adalah penggunaan bendera negara Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia, dan penggunaan lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, nilai praksis dari sila keempat ini adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih, dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat. Nilai praksis ini terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk eksekutif maupun legislatif. Sila kelima, nilai instrumental sila kelima ini adalah pasal 23 ayat 1, 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar ke-1945. Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Do you feel cold and lost in desperation? You build up hope, but failure's all you've known. Remember all the sadness and frustration, and let it go. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO, sudah dapat persetujuan tentang suatu konstitusi, rencana konstitusi. Pak yang terhormat, kami memberitahukan bahwa pekerjaan panitia bersama dari Republik dan BFO untuk merancang konstitusi sementara telah selesai. Tuan Ketua, atas nama dari anggota-anggota redaksi komisi dari BFO yang diperintahkan untuk menyusun Undang-Undang Dasar dari Republik Indonesia Serikat, saya menyatakan bahwa di dalam tempo 1 bulan ini kami dengan delegasi Republik dapat menyelesaikan konsep Undang-Undang Dasar yang. Tuan Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan. Ini bunyinya: piagam persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal. Konstitusi ini hanya oleh sebab tentang satu hal berhubungan dengan ASEAN Selatan belum berkesudahan. bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Teman-teman, kita lanjutkan materi berikutnya ya, yaitu konsekuensi kesepakatan norma sekolah. Kesepakatan atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan memiliki prinsip-prinsip yang adil, tidak memberatkan hanya salah satu pihak, bertanggung jawab, dan memiliki konsekuensi hukum atau sanksi jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kesepakatan juga berkorelasi dengan norma, sebab norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari ajaran agama, adat, atau budaya. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat, terkadang rigid atau kaku, terkadang juga sangat fleksibel. Selanjutnya, antara norma dan kesepakatan. Teman-teman, lalu apa ya perbedaan norma dengan kesepakatan? Norma itu adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi yang mendalam, dan melibatkan banyak orang dengan segala kepentingannya. Sebagai sebuah kesepakatan, norma itu dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Siapapun anggota masyarakat yang tercakup dalam wilayah geografis ataupun non-geografis norma harus melaksanakan kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itulah mengapa norma harus dibuat sebagai cermin dari kehendak bersama, sebagai refleksi akhir dari berbagai pertimbangan yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat dari agamawan, ahli hukum, pemegang adat istiadat, dan ahli moral atau etika. Norma dibuat bukan sebagai cara untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri, yakni agama, hukum, sosial, dan kesusilaan. Oleh karena itu, norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Seperti halnya tawuran, sudah barang tentu ada kesepakatan umum bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku massal tersebut. Secara individu, tentu saja ada luka batin dan lahir. Selalu terpelihara hati yang mendendam tanpa kasih sayang. Secara lahir, banyak yang harus dirawat di rumah sakit akibat tawuran tersebut. Bahkan, ada yang harus dikebumikan. Keluarga kehilangan dan diliputi duka lara. Masyarakat juga menjadi terpecah belah, terkotak-kotak antara pro dan kontra. Selain itu, juga dapat menimbulkan sentimen dalam masyarakat yang berkepanjangan. Selanjutnya, kasus seks bebas misalnya. Secara pribadi, seks bebas memberikan ruang penyaluran hasrat dan keinginan. Namun, seks bebas juga sekaligus merupakan tindakan melanggar terhadap hak orang lain. Orang tua resah dan gelisah.
Seks tanpa ikatan perkawinan menghancurkan cita-cita ketentraman yang diidamkan oleh masyarakat. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat, kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat, kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat, kids. Soalnya, kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Pembahasan selanjutnya tentang norma di sekolah akan kalian simak pada audio selanjutnya. Tetap semangat! Norma di sekolah. Seperti halnya di masyarakat, norma di sekolah pun demikian. Norma disepakati oleh berbagai pihak, dari manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik hingga masyarakat. Norma hendaknya disusun dengan melibatkan berbagai pihak secara demokratis. Mereka bersama-sama berdiskusi, semua pendapat ditampung dan didiskusikan secara demokratis pula. Jangan sampai mereka diundang hanya sebagai legitimasi tanpa apresiasi atas aspirasi. Jangan sampai partisipasi diabaikan dalam membuat sebuah kesepakatan norma, termasuk di dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Kesepakatan yang dibangun harus mencerminkan kehendak bersama antara manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat, bahkan sebagai sarana untuk memaksakan sebuah kehendak tertentu oleh pihak tertentu.
Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama. Karena itu, harus merupakan keinginan bersama dan mencerminkan kepentingan semua pihak. Semua bersepakat membuat norma untuk mencapai tujuan tertentu. Sekolah atau lembaga pendidikan model apapun hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh buruk dari sebuah pemaksaan kehendak dalam membuat kesepakatan norma. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi justru itu adalah tantangan dari sebuah komitmen sekolah untuk melayani. Bukan hanya melayani dalam bentuk pengajaran, tetapi juga melayani dalam upaya pembelajaran kepada diri sendiri dan masyarakat luas. Tang rangkuman. Teman-teman, sekarang kita lanjutkan pada poin keempat, yaitu rangkuman. A. Kesepakatan atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. B. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. C. Norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. D. Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama. E. Sekolah atau lembaga pendidikan model apapun hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat, yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh buruk dari sebuah pemaksaan kehendak dalam membuat kesepakatan norma.